tazkir wa tadhakkur wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim anna Allah yadkhiluna wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif bismillah alhamdulillah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya ayyuhalladzina kafaru. Betul. Eling-eling wong kafir, ha? Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong iman. Eling-eling wong akeh kang amanu iman sapa ladzina tubu tobata sapa sira kabeh. Ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang nasuh kang tenanan bi fadhin nuni wa dhammiha nasuh nusuh boleh wa dhammiha nusuh shadiqa tegese tenanan bi alla yu'ada kelawan arab yen to ora den baleni ora baleni ya ad bi alla yu'ada kelawan arab yen to ora den baleni apa dosa ila dzanbi maring dosa wala yuradu lan ora den karepake apa al audu balik ilaihi maring dosa. Syarat taubatan nasuha ada 3. Yang pertama menyesal. Yang kedua menarik dari maksudnya igla. Igla itu artinya keluar dari maksiat tersebut, ya, mencabut dari kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga al-azam ala yauda, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu syarat taubatan nasuha. Tanpa adanya penyesalan bukan taubat. Taubat tanpa penyesalan itu bukan taubat. Harus ada penyesalan. Gelo, menyesal. Asaf, nadam, an-nadam. Bahasa Arabnya an-nadam. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan manusia. Tapi kalau ada hubungannya dengan hak adami, maka harus ada syarat keempat, yaitu meminta ridhonya. Kalau memang itu hubungannya dengan uang, ya dikembalikan uangnya. Kalau memang itu ada hubungannya dengan harga diri, ya harus minta maaf. Itu taubatan nasuha. Asa menawa-menawa Rabbukum sapa pangerane sira kabeh tarjiyatun tawakkuun taqau ya tarjiyatun taqau tarjiyatun iku tarjiyah atau roja atau harapan. Kalimat asa adalah kalimat harapan. Tarjiyatun iku tarjiyah taqau kang tumibo apa tarjiyah. Jadi harapan yang terjadi itu asa. Ya, kalau tamanna itu angan-angan. Tapi kalau tarjiyah harapan yang bisa terjadi itu asa. Asa rabbukum menawa-menawa pangerane sira kabeh ayu kafira arep yen to menghapus sapa rabbukum angkum saking sira kabeh sayiatikum ing elek-eleke sira kabeh wa yudkhila lan ngelbokake sapa rabbukum kum ing sira kabeh jannatin basatin pira-pira bustan pira-pira kebon tajri kang mili minta dia saking di sore jannat al-anharu apa pira-pira sungai artinya surga. Yauma la yuhzi ing dalam dinane ora menghinakan Allahu sapa Allah bi idkhalin nari kelawan ngelbokake neraka annabiyya ing nabi. Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya walladzina amanu lan wong akeh kang iman sapa ladzina ma'ahu sumertane Kanjeng Nabi SAW yaitu para sahabat
nuruhum utawi cahaya mereka iku yas'a lumaku apa nuruhum baina aidihim ngetutno, jadi cahayanya itu ngetutno mereka, ngetutno Nabi dan para sahabat baina aidihim dalam ngarepe wong akeh, amamahum tegese nang ngarepe wong akeh, wa yakunu lan ono bi imanihim kelawan imane wong akeh yakuluna ngucap wong akeh musta'nifun hale apa musta'nifun iku musta'nif Rabbana do pangeran kita atmim kula aturi nyampurnake panjenengan lana kaduwe kita nurona ing cahayae panjenengan tak cahaya kita ilal jannati tumeka maring swarga. Mereka meminta supaya cahayanya ditetapkan, disempurnakan sampai akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Kapan itu hari? Ya, hari itu adalah hari akhirat. Ya, yauma la yughzillahu nabi itu kapan? Yauma la yughzillahu nabi itu tidak lain adalah yaumul akhirah, yaitu nanti akhirat. Nah, di akhirat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya ke surga. Nah, di yaumul kiamat atau hari akhirat tersebut itu, alam akhirat tersebut itu, Allah akan menjadikan Kanjeng Nabi dan para sahabat bercahaya. Cahayanya akan terus mengikutinya sampai akhirnya masuk ke dalam surga. Di sini menceritakan tentang keutamaan para sahabat. Bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak hanya di dunia saja mereka bersama, akan tetapi nanti di akhirat juga akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Lah terus kita bagaimana kita yang bukan sahabat ini? Kita yang bukan sahabat Nabi ini, ya nasibnya akan tergantung dari amal kita. Kalau amal kita baik, kalau amal kita memang betul-betul mengikuti Nabi dan para sahabat, ya pasti akan dikelompokkan bersama mereka. Nah, cuman belum dipastikan. Kalau sahabat sudah dipastikan, selain sahabat belum dipastikan. Sampai akhirnya nanti betul-betul sedo dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akan tetapi wal munafiquna utawi pira-pira wong munafik iku yutfa'u den pateni apa nurum cahaya munafik. Sedangkan orang-orang yang Islam cuman zahire, batinnya tidak, maka cahayanya akan dimatikan oleh Allah. Sebetulnya dia punya cahaya tapi dimatikan. Kalau orang kafir enggak punya. Kalau orang kafir memang enggak punya cahaya. Tapi orang munafik itu sebetulnya dia punya cahaya tapi dimatikan oleh Allah. Karena dia hanya Islam dohiron, tidak batinan. Jadi betapa susahnya, kecewanya kayak apa ya, gelone kayak apa. Jane iki duwe baterai tapi gak iso dinyalakan. Konco-koncone dinyalakan nyala, dhek dinyalakan ndak bisa. Kayak apa? Gelone ning akhirat iki kaya. Mulane mudah-mudahan kita diselamatkan dari munafik. Tanda-tanda munafik jelas. Kemudian waghfir kula aturi ngapura panjenengan lana maring kita Rabbana do pangeran kita innaka astune panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwi-wiji qadirun iku kuwasa. Allah itu maha kuasa segala sesuatu. Wa sahabat aja masih minta untuk dimaafkan, apalagi kita. Para sahabat masih Allah ya Allah waghfir lana. Para sahabat aja masih waghfir lana. Memang sudah berkali-kali diceritakan di ayat-ayat sebelumnya, tidak akan bisa kita masuk surga sebelum dapat maghfirah.
Selalu ada babashirhu bimaghfiratin baru wa ajrin karim. Sebelum masuk surga itu harus dapat ampunan dulu. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Kecuali nabi, para nabi maksum. Mereka terjaga dari dosa. Selain nabi tidak. Semua pasti pernah dosa. Kalau tidak dapat ampunan harus masuk neraka. Oleh karena itu, babashirhu itu mesti bimaghfiratin dulu. Baru wa ajrin karim. Kalau sudah diampuni, baru bisa masuk surga. Syaratnya untuk masuk surga itu diampuni dosa-dosanya dulu. Umat Islam mudah untuk cari maghfirah itu mudah sekali. Ya, sholat dengan sholat menghapus dosa. Jumat dengan Jumat menghapus dosa. Ramadan dengan Ramadan menghapus dosa. Baca sholawat menghapus dosa. Baca dzikir menghapus dosa. Banyak sekali. Termasuk poso menghapus dosa. Jadi kalau ada umatnya Nabi Muhammad pulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah, meninggal dunia kok masih punya dosa, itu terlalu. Kok iso? Padahal sebab-sebabnya diampuni itu banyak sekali. Kok masih punya dosa itu? Berarti dia terlalu. Terlalu. Kalau umat-umat zaman dahulu pantas. Kalau umatnya Kanjeng Nabi itu sih gawe dosa itu terlalu. Berarti dia tidak sholat ya. Berarti asbabul maghfirah mudah. Asbabul maghfirah itu mudah. Ya, banyak sekali untuk mendapatkan maghfirahnya Allah itu mudah. Akan tetapi jangan dipermudah gitu, jangan dipermudah. Mau mendapatkan kemudahan gini, kalau malah ngelumpuno dosa sak pirang-pirang. Bahayanya apa? Kecabutnya iman. Kalau dosa itu terlalu dientengno, itu yang membuat murkanya Allah itu bukan dosanya, tapi ngentengno dosa. Menganggap bahwa dosa itu tidak apa-apa. Lah itu yang membuat murka. Bisa-bisa nanti diampuni, bukan diampuni, dicabut imannya. Tiba-tiba gak percaya dengan Islam. Mantan ustadz, mantan kiai, mantan santri, mantan itu mungkin dulunya pernah ngeremeno dosa, sehingga Gusti Allah murka, dicabut imannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, dosa ya dosa, jangan diremeno. Selama kita ini masih menghargai dosa, menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang besar, Allah masih ridho. Wal munawwina ya ayyuhan nabiyyu eling-eling nabi jahid mujahadahu sapa sira, perangilah al kufara ing kafir. Jahid jihata sapa sira al kufara ing kafir bisayfi kelawan pedang. Perangi orang-orang kafir dengan pedang. Wal munafiqina lan pira-pira munafik bil lisani kelawan lisan. Kalau orang munafik diperangi dengan lisan, tidak dengan pedang. Wal hujjati lan hujjah, supaya tambah loro atine. Wong munafik itu kalau didatangkan oleh Allah ayat-ayat munafik sakit hatinya. No, disindir meneh kowe, apokmu kapan? Ayo. Kena meneh, lebih sakit disindir daripada di olehno ngarepe wonge. Ngarepe wonge sisan sik loro tapi gak nemen lorone koyo disindir. Disindir itu nemen loro. Ya, lebih baik ketabrak daripada kesandung. Kesandung nemen lorone. Tabrak der nemen sisan. Lah ini kesandung mau tambah susah. Disindir terus. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang nyindiri orang-orang munafik. Jadi jihadnya dengan orang munafik itu jihadnya bil lisan, tidak dengan pedang. Wa ghluz lan nganggep besar sapa sira alaihim ing atase wong akeh. Menganggap berat bil intihar kelawan omongan yang keras. Wal makti lan murka wa ghluz alaihim, jadi
tenanan gitu. Oleh merangi ini tenanan, ojo jangan setengah-setengah, yang tenanan oleh merangi. Wa ma'wahum mutawi panggonane wong akeh yakni kafir lan munafik jahannamu iku neraka jahannam wa bisalan ele-ele panggonan almasiru apa panggonan ele-ele almasiru apa panggonan tempat yang paling jelek adalah neraka jahannam. Iya, jadi iku iya utawi neraka. Wa bi'sal masir iku elek almasiru apa panggonan iya utawi neraka. Cara nahune ngono. Bi'sa itu jadi khobarnya, iya jadi mubtada'nya mubtada' muakhar yang dibuang. Almasiru jadi fa'ilnya bi'sa. Jadi fi'il fa'il itu jumlah. Fi'il fa'il itu menjadi khobar muqaddam. Ya, jadi khobar muqaddam lahiyanya itu jadi mubtada' muakhar yang dibuat. Cara nahwune begitu. Daraba Allahu matalan memisalkan. Daraba memisalkan sapa Allah matalan ing perumpamaan. Lilladzina maring wong akeh kang kabaru kafir sapa alladzina imra'atan nuhin gawe contoh daraba itu. Doroba gawe contoh sapa Gusti Allah masalan ing contoh lilladzina maring wong akeh kang kabaru kafir sapa alladzina imra'atan nuhin ing istrina Nabi Nuh. Sebagai contoh orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh. Padahal istrinya Nabi itu. Padahal istrinya Nabi ono sing kafir. Wa imra'atan Lutin lan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut juga kafir. Nah, oleh karena itu kita kalau mencari istri yang hati-hati. Setingkat Nabi aja kalau keliru mencari istri bahaya. Apalagi yang bukan Nabi. Ojo ya hano. Jangan apa ya hano ki apa ya. Jangan bergaya. Nanti itu akan saya bikin tobat dia. Nanti akan saya garap, nanti akan saya nasihati, nanti akan saya arahkan. Bukan dia yang kamu arahkan, kamu yang diarahkan nanti. Setingkat Nabi aja tidak bisa, apalagi setingkat kita. Ya, menasihati anak mudah, menasihati istri itu sulit. Menasihati istri itu sulit. Kalau nasihati anak gampang. Nasihati istri ini. Permisalan ya di dalam Al-Qur'an. Kanata ono sapa wong loro tahta abdaini iku ing dalem nisore kaula loro min ibadina kang min ibadina sange pira-pira kaula ing kita ingsun Allah sholihaini kang saleh karone tapi fakhanata monggo khianat sapa wadon loro huma ing suami. Dua orang perempuan ini adalah istri-istri dari orang soleh. Tapi kemudian dua orang perempuan ini berkhianat kepada suami mereka. Bidin ing dalam agama itkafarota nalika kufur sapa wong wadon loro wa kanat lan ono imraatu nuhin sapa istrinya Nabi Nuh wa ismuha wa kanat imraatan nuhin wa kanat lan ono sapa wadon iku imraatan nuhin istrinya Nabi Nuh wa ismuha utawi jenenge imraatan nuhin wahilatun iku wahilah namanya wahilah. Nama istrinya Nabi Nuh adalah Wahilah. Takulu ngucap sapa Wahilah li qaumi mari kaum Nuh innahu sudin Nuh iku majnunun edan. Suaminya dianggap edan. Ya, istrinya ini kalau ceramah, kalau ngomongi kaumnya, kalau ngandani kaumnya, suami saya itu orang gila ya. Innahu majnun. Istri apa ini? Istri kok sampai hati mengatakan suaminya orang gila. Masya Allah Wahilah ya. Wa imra'ata Lutin lan iku istrinya Lut. Wa isma utawi jenenge imra'a Lut Wa'ilah. Ana Wahilah, ana Wa'ilah. Kacek sithik to. Wa'ilah. Aja gawe jenenge iki. Jeneng anak wedok Wahilah, Wa'ilah pas wis padha. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketoke iki gak tau dienggo iki. Golek jeneng sing kira-kira gak tau dienggo wong. Wahilah Wa'ilah cocok yang jenenge setan kabeh. Ini jenenge orang kafir, naudzubillah.
Tadulu nuduhake sapa wa ila kaum mau ing kaum Lut ala adhiyafi ing atase pira-pira tamu-tamune Nabi Lut. Idza nazalu narikane mampir sapa tamu bi kelawan Nabi Lut lailan ing dalam waktu wengi bi qadinari kelawan ngurupake geni wa naharan lan waktu rino bitadkhini kelawan asap. Jadi Nabi Lut itu kan ketamuan tamu, ganteng-ganteng, malaikat, ganteng-ganteng tamunya. Terus istrinya ini tahu, istrinya Nabi Lut ini tahu, kalau kaumnya Nabi Lut itu tidak senang wedok, senang bodoh lanang. Dikasih isyarah, malam itu dikasih isyarah, pakai menyalakan api, supaya kaumnya tahu bahwa Nabi Lut punya tamu ganteng-ganteng. Ini pengkhianatan dari istrinya Nabi Lut. Kemudian kalau di siang hari dikasih duhon, kasih keluk, biar tahu kalau punya tamu. Akhirnya pada berdatangan itu kaumnya, mendatangi rumahnya Nabi Lut. Loh, kok tahu kamu kalau aku punya tamu? Ya tahu dari istrimu ngasih isyarat. Terus maksudmu apa? Kayak katanya kaumnya, kamu kayak tidak tahu aja Lut. Kami ini seperti apa? Kami kan memang tidak suka sama perempuan. Kami sukanya sama laki. Katanya Nabi Lut, tolong jangan ganggu tamu-tamuku. Kalau kamu mau nikah, aku duwe wedok akeh, anakku wedok akeh ayu-ayu. Ojo ganggu tamu saya. Kalau mau nikah itu anak perempuanku cantik-cantik, tak kawinkan. Tapi tetap saya itu tidak suka sama anakmu, Lut. Saya suka sama tamumu itu. Sing ganteng-ganteng ya. Ya Allah, saat ini ono meneng niku. Makhluk-makhluk ngono iki ono meneng muncul zaman akhir. Ya, zaman akhir iki muncul meneng. Wong-wong sing model-model ngono iki. Katanya tamunya Nabi Nuh, katanya tamunya Nabi Lut. Nabi Lut sampean enggak usah takut. Saya tidak akan bisa diganggu. Saya ini malaikat. Mereka tidak akan bisa mengganggu saya. Karena kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberi tahu kamu bahwa sebentar lagi negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Lah terus kamu dan orang yang yakin sama kamu dan keluar. Segera kamu keluar dari desa ini. Kalau enggak kamu katut. Akhirnya Nabi Lut pergi bersama orang-orang yang yakin dengan beliau. Maka tinggallah di desa itu orang-orang yang nakal-nakal dan mereka gembira, seneng, wis enak wis, sing biasa ganggu wis gak ono. Sing biasa ngoceh, ceramah wis gak ono wonge metu. Kita bebas. Kita bisa melakukan kemaksiatan dengan bebas. Mari kita bancaan selamatan dengan keluarnya orang-orang yang sok suci itu, orang-orang yang sok suci, ya memang suci. Keluar Nabi Nuh, azab Allah. Istrinya tidak mau dijak, ayo ikut, enggak, saya di sini, enggak akan, saya enggak ikut kamu. Nabi Lut keluar, orang-orang yang beriman keluar, yang yakin-yakin keluar, istrinya Nabi Lut tidak mau keluar. Dia tetap di desa. Ya, ternyata istrinya Nabi Lut itu diam-diam juga sama kena penyakit yang namanya penyakit lesbian. Seneng bodoh jenisnya sejenis. Akhirnya dikeruk tanahnya oleh Allah. Tanahnya dikeruk, terus diunggahno mendur. Setelah itu ditumplek. Wes numplek blek tanahnya ganti turun, blek ketutup tanah. Sudah ketutup tanah masih belum puas Gusti Allah, didatangkan batu-batu dari neraka, dihujani dengan batu-batu dari neraka. Saking murkanya Allah. Bayangno itu dikeruk, diunggahno menduwur, terus ditumplek, menungsane kerotok, terus ganti tanah yang beleng, mari ngono sik dihujani batu-batu dari neraka. Itulah azab homo. Azabnya homo. LGBT.
yang sekarang sudah mulai ada di Indonesia. Nah, ini bahaya, wis mari dikandani gak kendem, kok hati-hati diteno. Oh ini hak asasi, bukan masalah asasi. Gusti Allah yang ngamuk iki terus sing kena iki kabeh. Ya, Gusti Allah yang ngamuk murka iki sing kumpul ning kono kena. Yang tidak kena siapa? Orang yang tidak ngumpuli. Gitu loh. Orang yang tidak ngumpuli tidak kena. Tapi yang ngumpuli pasti kena, walaupun tidak ikut. Walaupun tidak ikut, saya tidak ikut berbuat begitu, tapi kamu berteman kena. Kamu ada di situ, ya karena kayak tadi itu setuju, ya. Setuju dengan perbuatan itu. Minimal itu kalau kita ini tidak bisa mengingkarinya, ya tidak setuju dengan hal itu. Ya, minimal itu tidak setuju. Maksimal tinggalkan. Jangan berteman sama mereka. Jangan makan bersama mereka, jangan minum bersama mereka. Takutnya ketika kita makan bersama, tahu-tahu azab turun. Tahu-tahu azab turun. Kena kita. Jangan-jangan ketika minum-minum bersama mereka, tahu-tahu azab turun. Kena pasti. Wah, azab Allah ngeri. Iswakai contohnya ini. Sampai sekarang bisa dilihat namanya apa daerah Sadum, sampai sekarang bisa dilihat. Kalau punya uang silakan safiru. Ngorono nang gini daerah Sadum, lihat bagaimana bekas-bekas Allah menghancurkan kaum Sadum. Sampai-sampai diarani sodomi. Sodomi. Ini karena bangsa yang menggunakan bangsa Sadum. Sampai sekarang tanahnya itu tidak ada yang nempati. Tanah mal'un, tanah yang dilaknat oleh Allah. Bisa dilihat di Jaziratul Arab sana. Bagaimana negara Sadum. Nabi Ibrahim aja nangis melihat. Nabi Ibrahim itu di negara sebelahnya. Di negeri sebelahnya. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sebetulnya dakwanya satu zaman. Dakwanya Nabi Ibrahim dengan dakwanya Nabi Lut itu sezaman. Sebelum ke rumahnya Nabi Lut mampir ke Nabi Ibrahim. Malaikatnya ini, malaikatnya sebelum ke rumahnya Nabi Lut itu mampir dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketakutan dan dulu wajahnya ganteng tapi menakutkan. Drodok Nabi Ibrahim drodok. Terus gemeter Nabi Ibrahim. Iki malaikatnya kok serem banget ya, enggak seperti biasanya datangnya. Terus nih malaikat Nabi Ibrahim tahu, tapi tidak seperti biasanya. Itu sudah gemeter Nabi Ibrahim. Melihat malaikatnya aja sudah gemeter. Terus katanya malaikatnya, jangan takut Ibrahim. Aku tidak diutus ke kaummu, aku diutus ke kaum ponaanmu itu Nabi Lut. Nabi Lut itu ponaan Nabi Ibrahim. Nang gini tonggo sebelah gitu, orang genmu orang. Oh ya wis ya, rodok aman ya. Nabi Ibrahim rodok tenang. Jangan khawatir, aku ini cuma mampir tok. Mampir ya, tujuan saya ke sana bukan sini. Cuman saya di samping mampir juga memberi kabar gembira buat antum. Apa? Nanti punya anak lagi. Oh, saya punya anak. Iya, wis tuwek ini kita 20. Iya, dapat anak. Kamu punya anak nanti. Ya, saya punya anak. Akhirnya punya anak namanya Ishak. Dari istri yang pertama, yaitu istri siapa? Saroh. Kalau dari istri kedua Hajar sudah punya anak namanya Ismail, itu sudah ditaruh di Mekah. Nah ini dengan istri pertama tidak punya anak, sudah tua. Nabi Ibrahim sudah 120, istrinya sudah 80. Masa 80 dia anak, ya soalnya anak Gusti Allah ngei. Ya udah ditinggal. Ya, assalamualaikum, salam, berangkat nang kene kaum Lut. Itu dan rodok itu Nabi Ibrahim. Saking ngerinya. Lihat dari jauh Nabi Ibrahim. Wih, bumi diangkat. Nangis Nabi Ibrahim. Ya Allah Gusti, kayak ngono. Nah, kita kan cuma mendengar ceritanya. Nabi Ibrahim menyaksikan nangis. Ngeri itu, ngeri. Kejadian daripada Nabi kaumnya Lut. Sangat mengerikan. Anu saya ini nekat. Wong saya ini nekat-nekat. Lanang seneng podo lanang, wedok seneng podo wedok. Kadang diunggah di video, ditutuno. Dengan bangganya
kan duwe buku nikah. Ono sing buku nikah lanang modal lanang. Nih lihat, saya sudah nikah. Ini ada bukunya nikah. Loh, mbok sapa sing nikahno kok iso duwe? Kau andi sing iso nikah. Ya paham. Kok yo nekat naipe kaya wani nikahno lanang padha lanang. Bu bener ora dak ono videone. Nah, ini pengkhianatan dari istrinya Nabi Lut, memberi kabar kaumnya bahwa Nabi Lut punya tamu laki-laki. Walam yughniya monggo ora iso menyelamatkan sopo suaminya, suamiku loro, Nabi itu Nuhun walut, Nabi Nuh dan Lut tidak bisa menyelamatkan anhuma saking karone. Minallahi saking azabe Gusti Allah, min azabi saking azabe Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. Sedikit pun Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan keduanya. Maksudnya istrinya. Nabi Lut juga tidak bisa menyelamatkan istrinya. Padahal Nabi itu nggak bisa menyelamatkan, apalagi kiai, apalagi orang biasa. Ya, istri yang tidak sholihah ya tidak bisa diselamatkan, walaupun suaminya wakila lan den ucapaken lauma maring karone. Karone siapa? Ya karone perempuan tadi. Udkhula malbuwa sira loro annara ing neraka madakhilin. Sumertane pira-pira wong kang mlebu neraka min kufari kaum Nuhin saking pira-pira kafire kaum Nuh wa kaum Lutin lan kaum Lut. Silakan masuk neraka. Dua-duanya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Babarabalan memisalkan Allah sapa Allah masalan ing misal lil ladzina maring kang amanu iman sapa ladzina. Imra'ata Firaun ing istrinya Firaun. Lagi beda mana? Nah, orang kafir tapi istrinya malah Islam. Imra'ata Firaun. Amanat kang iman sapa istri bi Musa kelawan Nabi Musa. Wa ismuha utawi jenenge istri Asia iku Asia. Namanya adalah Asia. Fa azaba mongko nyiksa sapa Firaun ing Asia Firaun sapa Firaun. Ketahuan kalau dia ternyata iman, maka Asia disiksa oleh suaminya yaitu Firaun. Bi an utada kelawan Arab yanto dentaleni yadaiha apa tangan lorone Asia wa rijlaiha lan sikil lorone Asia wa alqalan muncalake sapa Firaun ala sadriha ing atase dodone Asia ruha azima ing batu kang gede. Tangan diikat, kaki diikat, kemudian ditaruh di atas dadanya batu yang besar. Di tengah oro-oro. Masya Allah, Asia, istrinya Fir'aun. Wastaqbala lan madhep ya kelawan Asia Abu Asyamsu srengenge. Itu ngadep srengenge, itu panas itu di depan srengenge. Wakana tidak tafarraqu anha mingkul man wa wukila biha wakanat mongko ana sapa Asia ida tafarraqa ketika nalikane pisah anha sange Asia man sapa wong wukila kang den wakili apa sapa man biha kelawan Asia lalat mongko ngiyupi ha ing Asia al malaikatu sapa malaikat. Dijaga kan, kalau penjaganya ini pada keluar, pada pulang malaikat nutupi Asia, jadi tidak panas, ditutupi oleh malaikat. Kalau penjaganya lagi tafarrok, lagi keluar, kan penjaganya kadang-kadang mulai namanya, itu nanti ditutupi sama malaikat. Allah, orang-orang yang besar seperti itu cobaane. Idh qalat nalika ngucap sapa Asia fi khali ta'dzib ing dalem nalikane azab Rabbi do pangeran ingsun ibni bangun panjenengan limaring ingsun indaka ing dalem sanding panjenengan baitan ing oma fil jannati ing dalem swarga Gusti bangunke kula oma ing swarga Gusti. Ketika diazab itu Asia ndonga Gusti
bangun ke aku, bangun ke kula ngriya bangunan teng swarga. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wa kusyifa mongko den buka la maring Asia. Maka siapa mongko buka sapa Allah la maring Asia. Faraat mongko ningali sapa Asia hu ing baitun. Mongko Kanjeng Gusti Allah membuka kelihatan rumahnya di surga. Kelihatan rumahnya di surga. Fasahala mongko nggampangaken sapa Allah alaihi ngatasi Asia at-tadziba ing meringankan. Tidak terasa dikai beban sing kaya ngono iku gak krasa lara belas karena melihat surga. Melihat kenikmatan surga sing kaya ngono iku gak krasa disiksa. Asia tidak terasa. Masya Allah. Wa naji ya Allah, wa naji lan mugi nyelametaken panjenengan ni ingsun min Fir'aun sange Fir'aun wa amali lan amale Fir'aun wa ta'dzibi lan azabi Fir'aun. Wa najilan lamataken panjenengan ni ingsun minal qaumi saking kaum az-zalimina kang zalim ahli dini tegese ahli agamane Firaun. Ya Allah selamatkan kula sange Firaun, selamatkan kula sange orang-orang yang menyiksa kula niki ya Allah. Enggak suwe akhirnya apa dicidi apa faqabado mongko nyabut Allah sapa Allah ruha ing ruhi Asia meninggal Asia. Terus gak suwe-suwe. Langsung diambil ruhnya sehingga tidak terasa sakit lagi. Sudah wafat. Wa qala Ibnu Kisan, wa qala ngucap sapa Ibnu Kisan, rufi'at ya den angkat sapa Asia ilal jannati ing dalem maring swarga hayatan khali urip. Bahaya tapi Asia iku tak kulo mangan sapa Asia wa tasyrab lan ngombe sapa Asia. Mesti teko Kanjeng Nabi. Dawuhne Kanjeng Nabi, Asia waktu itu diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup, belum mati. Sudah masuk ke dalam surga dan makan minum di sana. Itu Asia. Ya, hadis ini diceritakan oleh Ibnu Kisan. Yang kedua siapa? Kalau laki-laki, kalau perempuan yang nakal disebutkan dua, yaitu istrinya Nuh Wahila sama istrinya Lut Wa'ilah. Podo-podo Wahila sama Wa'ilah. Nah perempuan yang sholihah juga disebutkan dua. Yang pertama adalah Asia, yang kedua Maryam. Wa Maryam lan Maryam adfun ala imro'ati Fir'auna. Wa Maryam lan Maryam ibnata Imrana tadi anak wadone Imran allati kang angsonat menjogo sapa Maryam farja ing farjine Maryam hafizat tegese njaga sapa Maryam hu ing farji wa nafakhna mongko nyebul sapa ingsun Allah fi ing dalam farji min ruhina saking ruh kita ai Jibril tegese Jibril hai sunu nafakha sekirane niup sapa Jibril fi jaibi dar'iha ing dalam kantonge kelambine Maryam bi khalqillahi kelawan ciptaane Allah taala fa'ala mongko agawe sapa Jibril hu ing alwasilu sapa wong kang fa'ala wa fi khalqillahi ta'ala fa'alahul wasil ila farjiha fa'ala mongko agawe hu ing kejadian alwasilu sapa kang perantara ila farjiha maring farjine Maryam fahamalat mongko hamil sapa Maryam bi Isa kelawan Nabi Isa alaihi salam. Diperintah oleh Allah Jibril turun ya. Kamu tiup di pakaiannya, di kantong pakaiannya Maryam, ya ditiup langsung hamil. Maryam hamil, bingung wong. Lu kok iso iki hamil karena suaminya? Enggak punya suami kok moro-moro hamil. Wasaddakat mongko benerakan sama Maryam bi kalimati rabbiha kelawan kalimat-kalimat pangerane Maryam. Syara'i'ahu tegese syariat-syariat Allah wa kutubihi lan kitab-kitab Allah al-munazzala kang den turunaken wa kanat lan ana sapa Maryam iku minal qanitin saking pira-pira wong kang taat minal qaumi saking kaum al-muti'in kang taat. Itu Maryam taat sekali. Wah bingung orang-orang Bani Israil. Oh kok iso hamil? Oh ndak duwe suami kok hamil. Ya iso Gusti Allah kuwasa. Nah, Gusti Allah kuwasa hamil tanpa jadi
Dua perempuan ini adalah contoh orang salihah. Ya, contoh orang salihah, yaitu istrinya Firaun, Asia, yang kedua Maryam. Kemudian ada satu ulama yang mengatakan kenapa di dalam Al-Quran itu kok tidak ada nama perempuan kecuali Maryam. Kalau ono nama perempuan tidak ada. Di dalam Al-Quran itu nama wanita hanya satu, Maryam. Nggak ada, Fatimah tidak masuk. Asia tidak masuk. Imro'ata gitu, Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Tidak disebut namanya, yang disebut namanya hanya Maryam. Kenapa? Karena Maryam punya hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hubungannya apa? Anaknya nantinya akan menolong syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Isa. Nabi Isa nanti akan turun ke bumi untuk melaksanakan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Nah, karena itu Maryam jadi ikut menjadi mulia. Sehingga namanya ditulis di dalam Al-Quran. Karena punya anak yang akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Pokoknya pasti terjadi. Tinggal menunggu tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu dirahasiakan oleh Allah. Yang tahu hanya Allah. Kapan turunnya? Nabi Isa berada di langit kedua. Ya, Nabi Isa berada di langit kedua. Belum meninggal, belum wafat. Memang diangkat. Yang itu subbihalahum, diserupakan. Yang disalib itu diserupakan. Bukan Nabi Isa tapi orang lain. Yudas Iskariot diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Kemudian disalib. Ramai-ramai dibunuh. Padahal dia bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit kedua. Dan ini Nabi waktu Isra Mi'raj ketemu. Ya, Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di langit yang kedua. Nanti menunggu. Kalau sudah Nabi Isa turun, berarti wismeh kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu ya diantaranya turunnya Nabi Isa. Kalau Imam Mahdi, nah itu beda lagi. Imam Al-Muntadhar, ada yang bilang dua pendapat. Ada yang bilang Imam Mahdi itu ada tapi masih belum dia sudah lahir tapi jadi umurnya dihentikan. Ada yang mengatakan enggak, memang belum lahir, ya nanti akan dilahirkan oleh Allah. Ada dua pendapat. Pendapat mana yang benar? Wallahu a'lam. Nanti kita tahu sendiri kalau sudah datang. Namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Yang jelas beliau berada di Damaskus. Di Damaskus Suriah. Itu jelas ada hadisnya. Hadis menyatakan beliau ada di sana. Nanti akan keluar menuju ke Mekah. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang khawas, orang yang ahli ibadah, zuhud, Persiatine, Masya Allah ibadahnya, sahibul anwar, orang yang punya nur yang luar biasa, bisa melihat, oh iki Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi, tahu, akhirnya dipegang sampai kapan kamu terus-terusan menyembunyikan diri. Umat Islam sekarang sudah porak-poranda seperti ini. Umat Islam sudah hancur kayak gini. Sampai kapan kamu? Akhirnya kamu mau tidak mau, kamu harus mau saya baiat di sini. Akhirnya Imam Mahdi mau dibaiat di antara rukun sama Hajar Aswad, multazam. Di multazam itu mengulurkan tangannya untuk membaiat mereka-mereka yang mau dibaiat oleh Imam Mahdi untuk menjadi pasukannya, menjadi imam seluruh dunia, menegakkan keadilan di seluruh dunia dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah Islam akan menjadi jaya, disegani lagi di seluruh dunia di bawah pimpinan Khalifah Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah.
Itu ada hadisnya, kalau itu ada hadisnya, jelas itu. Ya, kapan itu terjadinya? Wallahu a'lam, juga nggak tahu. Yang jelas setiap kali ada orang yang tahu dia lari. Siapa ada orang yang tahu dia lari. Terus begitu sampai akhirnya ada orang yang betul-betul zahid, wari, wara, zuhud, sahibul anwarul gawi, tahu betul, langsung dicegat, dipegang. Sampai kapan kamu terus-terusan lari-lari begini? Lari ke sana, lari ke sini. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas umat Islam. Baru. Jadi dia bukan orang yang suka mencari muka, bukan orang yang kepingin mencari pangkat. Justru dia lari dari pangkat dan jabatan sampai akhirnya dipaksa untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin seluruh dunia. Nah, Islam tegak, makmur di mana-mana sampai semuanya jadi orang kaya. Tidak ada orang miskin, mau Muslim suki kabeh. Sedekah wis gak iso. Gak ono sing gelem nrimo sedekah. Sedekah mboten walaupun suki itu akan terjadi. Dan itulah yang mungkin yang dikatakan oleh Haji Soko podo joyonya. Podo joyonya, podo jaya, pada jaya semua. Setelah itu apa? Moga podo mau kiamat wis. Hono coroko ada cerita Doto Sawolo datang utusan yaitu Nabi Muhammad SAW. Podo joyonya nanti akan jaya umat Islam. Setelah itu moga podo ngebatang mati kiamat. Ya, jadi Haji Soko itu sudah tahu yang tentang rencana Al-Quran, rencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadisnya Nabi SAW. Tidak ada Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kecuali sudah dikasih tahu tentang hal ini. Akan muncul Nabi Muhammad, akan gini. Itu semuanya sudah diberitahu setiap Nabi. Maka tidak heran kalau Haji Soko tahu. Karena yakin dia adalah manusia dan dia sudah pasti dapat kabar-kabar dari guru-gurunya yang muttasil sanadnya sampai kepada para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Suratul Muluk tabaraka wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.